Epos Surek Ila Galigo Part 84. Batara Latuk dilahirkan. Puang Matoari Laelae, memasang kain lanrang patola, gelang emas, kain lailaiseng tempat berpegang sang ratu untuk merejan. Manurungne sendiri yang memerintahkan memasang wala suji, bambu emas yang mengelilinginya, tanah tempat menetesnya darah bayi raja. Kemudian dibalut kain Melayu dari sape ilek, dijejeri dengan tempayan keling yang ditetesi darah bayi raja. Ada 70 biti perwara dari Todang Toja yang semuanya dipenuhi lengannya gelang emas 65 biji sebelah, yang disekat dengan gelang besar, masing-masing mengayunkan kipas emas besar dari Boting Langit, kipas emas kecil dari Senri Jawa, tak membiarkan dihinggapi lalat tanah tempat menetesnya darah sang ratu, diikatkan kerbau cemara bertanduk emas pada setiap tiang istana Manurung. Dibunyikanlah gendang lawewang langit, gendang emas Manurung. Dipukul pula lawero ilek gong emas yang diturunkan. Ditiup pula ilawerunek, suling emas yang muncul. Sekali saja dipukul 7 kali berdengung menelusuri langit, menggema di peretiwi sampai didengar penghuni kolong langit, permukaan bumi. Dipukulkanlah gendang bisu winyilik timok. Diliputi penyeru semangat dari rualet. Saling beradu kipas emas orang Todang Toja. Maka bangun memegang pada kain lailaiseng, bertumpu pada papan keemasan, bergantung pada kain lanrang poto, mengejan keras, menggeliat-geliat pinggangnya, mengusahakan kejan, tetapi tak bergeser juga perutnya. Tergabung kembali lagi bayi raja lebih dalam. Bingung rasanya hati semua dukun kerajaan. Berganti-ganti semua puang matoa berdiri menggoyangkan tongkat keemasan, belum juga bergetar perutnya. Maka bangkitlah Manurungne pindah duduk di dekat istrinya memegang lengannya sambil berkata, "Bangunlah, wahai Adinda Witimok," menggantungkan diri pada kain lanrang patola, gelang emas, bertumpu pada papan emas. Rupanya sudah wahai Mutia Laming dari Todang Toja. Epos Surek Ila Galigo Part 84. Batara Latuk dilahirkan. Puang Matoari Laelae, memasang kain lanrang patola, gelang emas, kain lailaiseng tempat berpegang sang ratu untuk merejan. Manurungne sendiri yang memerintahkan memasang wala suji, bambu emas yang mengelilinginya, tanah tempat menetesnya darah bayi raja. Kemudian dibalut kain Melayu dari sape ilek, dijejeri dengan tempayan keling yang ditetesi darah bayi raja. Ada 70 biti perwara dari Todang Toja yang semuanya dipenuhi lengannya gelang emas 65 biji sebelah, yang disekat dengan gelang besar, masing-masing mengayunkan kipas emas besar dari Boting Langit, kipas emas kecil dari Senri Jawa, tak membiarkan dihinggapi lalat tanah tempat menetesnya darah sang ratu, diikatkan kerbau cemara bertanduk emas pada setiap tiang istana Manurung. Dibunyikanlah gendang lawewang langit, gendang emas Manurung. Dipukul pula lawero ilek gong emas yang diturunkan. Ditiup pula ilawerunek, suling emas yang muncul. Sekali saja dipukul 7 kali berdengung menelusuri langit, menggema di peretiwi sampai didengar penghuni kolong langit, permukaan bumi. Dipukulkanlah gendang bisu winyilik timok. Diliputi penyeru semangat dari rualet. Saling beradu kipas emas orang Todang Toja. Maka bangun memegang pada kain lailaiseng, bertumpu pada papan keemasan, bergantung pada kain lanrang poto, mengejan keras, menggeliat-geliat pinggangnya, mengusahakan kejan, tetapi tak bergeser juga perutnya. Tergabung kembali lagi bayi raja lebih dalam. Bingung rasanya hati semua dukun kerajaan. Berganti-ganti semua puang matoa berdiri menggoyangkan tongkat keemasan, belum juga bergetar perutnya. Maka bangkitlah Manurungne pindah duduk di dekat istrinya memegang lengannya sambil berkata, "Bangunlah, wahai Adinda Witimok," menggantungkan diri pada kain lanrang patola, gelang emas, bertumpu pada papan emas. Rupanya sudah wahai Mutia Laming dari Todang Toja.